Terima kasih. Udah belum? Saya menyiapkan hati dulu. Saya akan memanggil ajudan saya juga. Waduh, ini dia. Saya. Tolong mikrofonnya disiapkan. Ya. Jangan melet-melet, biasa aja, wajahnya biasa aja. Ini memang sarafnya udah kena. Sarafnya udah kena juga. Oke. Itu jadi dua mic saya. Kebiasaan lama ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama karena saya sudah diundang di sini. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Seluruh dokter spesialis neurologi di Indonesia kumpul hadir di sini pada malam hari. Siap, dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk bisa hadir. Mohon maaf, saya hanya ingin meluruskan saja Pak Dodi ya. Iya. Saya berterima kasih kepada Perdosni karena saya diundang. Iya. Kamu terima kasihnya ke saya, kamu yang ngajak saya. Ini tolong urutan saraf itu jangan dilompati. Nanti bermasalah kamu sarafnya ya. Urutannya kamu terima kasihnya ke saya. Iya, terima kasih Pak. Ya sudah ngajak saya. Tapi kan kita gantian Pak. Betul sekali. Kalau Bapak ada kerjaan, ngajak saya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya lagi nganggur, diajak Bapak. Jadi saling mengisi lah kita ini. Sudah seperti saya sampaikan kan, saraf dia ini memang agak terganggu Pak. Maksudnya gantian itu konsepnya, konsep gantian itu adalah subjek dan objek itu bertukar tempat. Iya. Itu baru disebut gantian. Kalau tadi hanya Bertukar waktu Pak. pasif dan aktif saja, subjek objeknya tetap sama. Itu Tapi saya juga ingin mengucapkan selamat buat para dokter yang sudah diberi penghargaan luar biasa. Tepuk tangan buat dokter-dokter yang barusan diberi penghargaan. Tapi tenang saja karena yang lain nanti juga akan diberi ya. Diberi apa Pak? Kan diberitahu siapa yang mendapat penghargaan. Semua akan diberi. Jadi luar biasa sekali lagi kalau bertemu dengan dokter saya ingat cita-cita saya. Sebenarnya ini punya saya. Punya cadangan saya. Siap. Ini kantong ini. Baik Pak. Sebenarnya cita-cita saya dulu Bapak Ibu, terus terang, saya itu sebenarnya ingin jadi dokter seperti bapak saya. Bapaknya dokter. Enggak, bapak saya juga pengen. Pak, namanya konsep pingin. Saya pingin menjadi dokter seperti bapak saya. Iya. Berarti bapaknya dokter. Dan saya nggak nyebut bapak saya, bapak saya juga pingin, makanya sama saya. Dan sama-sama nggak kesampaian. Lah kalau cuma pingin bapak saya juga pingin Pak. Jangan-jangan kamu adikku. Kok bapakmu juga pengen? Aduh, sebenarnya kalau bapaknya sebenarnya apa? Mungkin saya background sedikit ya saya ceritakan. Bapak saya itu kalau tadi saya perawat, bapak saya itu sopir. Oh, Sopir bis antar kota gitu. antar penumpang. Sopir bis ngantar penumpang. Ngapain ngantar kota? Ya antar kota, antar penumpang, antar kota. Terserah penumpang mau ke desa juga diantar. Pokoknya Iya. setiap hari kerjaan bapak saya itu nyetir. Iya. Setiap hari. Hanya kalau di rumah, beliau nggak nyetir. Kenapa? Karena kalau di rumah disetir ibu saya. Jadi bapak saya itu kalau di rumah disetir ibu saya. Padahal ibu saya nggak punya SIM. Bisa nyetir bapak saya jelas-jelas punya SIM. Tepuk tangan buat ibu saya. Ya istri itu. Iya. Tapi bapak saya itu orangnya apa? Pekerja keras, ulet, pantang menyerah. Makanya nurun ke saya. Kerja keras ya. Disetir istrinya. Sering motong pembicaraan. Biar saya selesaikan dulu. Itu, ya. Makanya begitu saya dulu lulus SMA, saya mau kuliah, pertama kali saya izin ke ibu. Oke. Bu, saya lulus SMA, saya melanjutkan kuliah. Tegas ibu saya, Udayana. Disuruh ke Bali. Bukan, Udayana, nggak usah kuliah, biayanya mahal. Kamu jangan sering motong. Itu belum selesai. Jadi akhirnya saya bekerja dulu untuk mengumpulkan uang supaya bisa kuliah. Akhirnya kuliahnya di ITS menjadi seorang insinyur, tapi menjadi pelawak. Saya sekedar sharing pemberitahuan ya Pak. Calon dong ini insinyur pelawak. Sekarang teman-teman angkatannya
itu sudah banyak yang di BUMN, di Telkom, di PLN, dan di jajaran manajemen jadi orang-orang penting. Tapi Bapak jadi pelawak gitu Pak ya, nggak malu gitu Pak? Nah, ini saya mengajak Anda untuk membantu ya sebenarnya, bukan memojokkan. Tapi kan kenyataannya Bapak kenapa jadi pelawak? Teman Bapak jadi direktur. Ya, memang faktanya seperti itu Bapak Ibu, tapi saya ingin memberikan sedikit klarifikasi dan penjelasan. Lulusan di kampus saya itu ketika menjadi alumni itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Tiga kelompok. Satu. Yang pertama jadi orang penting, seperti yang Anda sebutkan. Oke. Lulusan yang jadi orang penting. 2. Yang kedua adalah yang penting jadi orang. Nah, lulusan yang seperti itu, yang penting jadi orang. Bapak yang mana? Saya ketiga, Apa? yang penting orangnya jadi. Itu kalau saya. Karena saya sering ditelepon acara di mana-mana, ujung-ujungnya nggak jadi. Nah, itu nggak penting buat saya. Tapi kalau Perdos ini luar biasa, terima kasih. Sekali telepon langsung jadi. Ini penting buat saya. Jadi apapun bisnis itu yang penting orangnya jadi. Iya. Saya awalnya di telepon itu ini dilema ya. Cak, mengisi acara Perdos ini di Semarang, ini dilema. Ini saya ambil atau saya terima gitu kan. Saya Sama. ambil. Akhirnya setelah beberapa waktu akhirnya saya putuskan ini saya terima. Karena kalau ini nggak saya terima, diambil orang. Walaupun awalnya tegas saya ditelepon, wah nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa. Ditelepon lagi, nggak bisa, ini nggak bisa. Saya tegaskan, nggak bisa, ini nggak bisa orang lain, harus saya. Wah, yang penting bisa dulu ya. Yang penting bisa. Lumayan duitnya ya. Nah, ini Apa? menyepelekan saya. Saya mohon maaf, saya berdiri di sini, niat saya adalah ibadah. Tujuan saya adalah pahala. Saya nggak pernah duit itu. Masa? Ibadah pahala. Duit? Duit itu hanya syarat sah ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu ya, misalnya ibadahnya sholat, Ya. duit itu wudunya. Tanpa duit nggak sah. Ya, itu tanpa wudu sholatnya nggak sah. Hanya syarat sah, bukan tujuan. Jadi nggak pernah mikir duit dulu. Wah, penasihat kerja itu nggak pernah mikir duit dulu, nggak pernah. Wis, Pak. Karena duit dulu kan sudah nggak laku. Yang laku duit sekarang. Bapak tuh mulutnya bisa aja ya. Dan sekarang bisa hadir dalam keadaan sehat di sini. Penting sekali karena sehat yang utama, apalagi pasca pandemi. Kesehatan dan sehat itu nomor satu. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang? Itu artinya kesehatan nomor satu. Iya. Bener ya Pak ya. Yang bisa hadir di sini cuma dengan Pak Dodi ya. Pak Dodi. Oh. Saya sudah sering tegur sapa dengan. Sudah. Dokter dulu. Saya kalau ketemu dokter Dodi, saya tegur langsung. Beliau langsung, siapa ya? Gitu. Ini tegur siapa ya dokter ya? Bapak yang menegur, beliau yang Siapa? Prof Sarul juga sama. masa. Sudah kenal lama saya dengan Prof Sarul. Oh. Sama kalau ketemu Prof Sarul lama gitu beliau kenali saya. Ini siapa sih orang? Itu kenal lama namanya. Kenal lama. Maksudnya itu kenal lama itu pernah bertemu. Iya, nah ya saya sering ketemu beliau. Oh. Terakhir ketemu Prof Sarul itu pas Prof Sarul ketemu saya terakhir itu. Tuh, saya ingat. Kapan? Nah itu saya lupa. Aduh, tapi Karena usia ya. Oh ibu kalau sejarah dulu nih, pernah nggak berkecimpung di dunia medis atau kedokteran gitu? Saya kalau berkecimpung tidak, tapi saya sedikit banyak masalah kesehatan saya tahu sedikit. Karena Pernah punya pengalaman? Karena gini, saya itu kalau bicara masalah dokter, masalah kesehatan itu secara historis memang tidak bisa dibilang. Pernah kerja di perusahaan apa gitu Pak? Saya pernah kerja di perusahaan, bukan kerja sebenarnya. Awalnya saya waktu lulus SMA sebelum kuliah saya melamar banyak perusahaan termasuk perusahaan ini apa? Farmasi. Nah, Dulu itu detailer kalau nggak salah. Ya. Ya.
Saya itu sebenarnya secara kualifikasi memenuhi syarat karena setiap perusahaan yang saya lamar tuh saya selalu sampai tes terakhir, tahap-tahap tes sampai interview selalu. Pernah saya lupa ya perusahaan, pokoknya saya di interview ditanya bahasa Inggris. Tell me about your family in English. Saya jawab, I don't have family in English. My family in Indonesia. Jadi saya nggak cerita. oh nggak cerita. Terus ujung-ujungnya ini cerita sedikit nih, mumpung ditanya gaji yang Anda inginkan. Oh iya. Saya mikir bingung ya, belum punya pengalaman kerja. Kalau nyebut kecil takut kebesaran, kalau saya sebut besar takut kekecilan ya kan. Akhirnya biar aman ya. Itu manajer HRD yang interview saya. Biar aman saya jawab. Ya sama dengan Bapak aja lah. Setelah itu saya disuruh pulang, sampai lulus kuliah nggak dipanggil lagi. Ya iyalah salah Tapi jawabnya. saya jawabnya bahasa Inggris, sama dengan Bapak bahasa Inggris. Gimana? Same with father, saya bilang gitu. Apa? Same with father, sama dengan Bapak. Oh, Dari terakhir ya, pertanyaan saya berkaitan dengan Dokter Sarah. apa? Pernah nggak punya pengalaman berhubungan dengan Dokter Sarah? Pasti pernah. Ayo, coba. Ini nggak jauh-jauh ya, mungkin ini baru bulan lalu. Oke. Saya merasa ada yang nggak enak di mata saya kan, agak berat gitu kan. Saya ke dokter, Terus kemana? ke dokter saraf langsung. Ini kayaknya Diperiksa. Diperiksa. Katanya kena saraf apa? Saraf mata, Bukan. saraf leher. Enggak. Terus kenapa? Dianalisa dokter ternyata saya kena sarapan. Jadi sarapan kebanyakan jadi ngantuk. Ini kena Itu sarapan. beda, bukan saraf yang dimaksud dokter-dokter di sini. Ya, makanya saya salah. Jadi karena kebanyakan makan jadi mata saya ngantuk. Ternyata gula. Kalau makanan kan tadi dibilangin menikmati Semarang dengan kulinernya. Saya sudah cerita kembali. Nah, saya tuh makanan favorit saya mungkin ada yang sama favorit. Saya suka soto. Soto itu Semarang gudangnya. Oh, Tadi Soto. soto. Soto daging apa soto ayam? saya soto daging. Oh. Tapi yang daging ayam. Iya sama aja. Berarti soto ayam. Iya. Soto daging. Tapi daging ayam berarti soto ayam. Yang suka saya kok yang otot kamu. Saya itu soto daging tapi dagingnya daging ayam. Daging ayam. Oke. Ini katanya soto daging Dikasih daging, kalau soto ayam dikasih ayam. soto itu dikasih ayam. Terus saya makan apa? Makanya saya pilih soto daging supaya bisa makan. Kalau saya pilih soto ayam dikasih ayam, saya nggak makan. Visioner. Tepuk tangan dong untuk iya partner saya yang luar biasa. Partner saya yang luar biasa apa perlu dicek sama dokter ya? Jangan ada masih baik-baik aja. Aduh, terima Jadi, kasih banyak. saya juga terima kasih ya Kenapa? karena sudah menemani saya. Tadi Ini katanya yang enggak. saya promosikan ya. Kenapa saya memilih Mas Akbar? Saya sering mengajak beliau Iya. karena buat saya ini termasuk komedian yang pintar. Kok bisa? Pintar ngerayu saya supaya diajak. Tapi serius, Mas Akbar ini salah satu komedian yang menurut saya serba bisa memang. Terus kalau nggak diajak Bapak Ibu, wajahnya dia tuh memelas, minta dikasih hati. Akhirnya diajak. Ya karena serba bisa tadi. Iya. Jadi saya ajak job kapan aja mesti bisa. Masa? Ini serba bisa. Oh, tanggal berapa aja mesti bisa. Tanggal berapa aja? Kadang-kadang saya nggak bisa malah dia yang bisa. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Nanti itu silakan di belakang itu makanan dihabiskan ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ayo tolong dibawa. Siap, terima kasih. Saudaranya dibawa. Mas Akbar, tepuk tangan buat Mas Akbar. Oke. Nah, Bapak Ibu, partner saya ini selain pinter komedian, dia juga pinter menebak karakter seseorang. Tadi begitu pengumuman terpilih Ketua Perdosnif 2023-2026 muncul fotonya Dr. Dodi, langsung ditebak tadi. Kamu tuh mirip sama Akbar. Loh kok? Nambahin beban kamu. Bukan membantu. Tapi memang orang itu bisa dilihat dari wajah. Iya. Wajah kalau tadi di foto kan terlihat. Iya. Tuh,
bukan ini, bukan Masa ini ketua Perdosi? Dokter Dodi tadi. Dokter Dodi. Beliau itu terlihat orangnya sabar. Sabar. Orang sabar itu kelihatan. Orang sabar itu antara mata kanan dan mata kiri. Hah? Itu nggak saling salip-salipan. Loh, kok bisa? Tuh, lihat di foto beliau, mata kanan tetap di kanan, mata kiri tetap di kiri, hidungnya di situ, Tidak boleh salip-salipan. senyumnya juga. Bahkan ketika Perdosi, yang ketua Perdosi 2019 sampai 2023, terpilih kemudian ketua Perdosi 2023 2026. saking sabarnya tetap sama wajahnya, nggak ada perubahan. Tidak ada matanya salip-salipan. Itu sabar, Oh, humble, senang bercanda. Coba senang tanya tidur. sama istrinya. Coba kamu tanya ibu. Ibu Din, selamat malam. Pasti. Cak Lontong tanya, katanya Pak Dodi penyabar dikarenakan bola mata sebelah kanan dan sebelah kiri tidak saling balapan. Apakah betul? Ibu ketawa loh. Loh, kalau ibu kan tahu sabar tidak ya, kalau masalah kiri kanan bola mata itu beliau nggak tahu. Tadi tuh wajahnya. Tapi benar, dokter Dodi sabar nggak Bu ya? Penyabar. Loh. Loh. Bagaimana Bu? Suka bercanda kan Bu? Loh. Iya. Beliau juga suka memberi. Loh, memberi. Suka memberi. Ya, Jadi ya, tadi ya, begitu baik. Cak Lontong sama Lena coba sini gitu kan. Saya ini cerita, setahun yang lalu saya ketemu dokter Dodi, ini cerita sedikit. Tahun lalu. Tahun lalu itu terakhir ketemu, tapi saya kenal beliau itu udah jauh-jauh hari ya. Pernah waktu itu, ini saya flashback, 6 tahun, 7 tahun yang lalu ketemu. Terus kenapa? Kenapa? Jangan dong, sini Cak, gimana? Job, aduh job masih sepi Pak. Langsung ambil amplop. Amplop. Set. Buat Cak Lontong. Ces. 1.000 US dollar. Oh. 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Setahun berikutnya 5 tahun yang lalu ketemu lagi. Gimana Cak? Wah, job masih sepi Pak Dodi. Sambil amplop lagi. 1.000 dolar buat keluarga Cak Lontong. Wah. Setahun yang lalu ketemu lagi. Ya, hari ini Ya, setahun yang lalu sebelum hari setahun yang lalu ketemu lagi. Saya nyapa. Dokter Dodi, wah Cak gimana job? Alhamdulillah berkat doanya job sudah lancar. Tolong yang 2000 dikembalikan gitu Pak Dodi. Itu menunjukkan bahwa beliau ini spesialis neurologi. neurologi Ingatannya kuat. cemnya. Begitu Saya ada memang secara neurologi saya bermasalah. Saya lemah mengingat-ingat. Saya lupa beliau masih ingat aja. luar biasa dokter Dodi. Tepuk tangan untuk Cak Lontong. Nah, berikutnya kita akan kembali dihibur Ya. dengan nah kita bernostalgia. Yang ingat coba ini lagu siapa? Sepanjang kita masih harus begini. Nah, Ayo, saya coba lagu siapa ibu? Pance Ponda. Takkan pernah damai. Pance. Pance. Nah, itu ciptaan Pance. Pance yang nyanyiin. Di, Miriam itu Melisa. siapa coba dulu? Kita sambut dong bintang tamu kita malam hari ini.